Ya, shalom. Puji Tuhan, kita bertemu lagi untuk boleh belajar bersama-sama firman Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya dengan cepat. Filipi pasal 2, mulai ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat dan penghiburan kasih dan persekutuan roh dan kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi tentang yang namanya bersatu untuk satu tujuan, bersatu merendahkan diri agar tercapai sesuatu, yaitu kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Nah, ada sebuah cerita fiksi ya tentang bagaimana kesatuan itu sangat penting ya. Suatu hari ada berapa ekor kuda sedang merumput ya di padang itu di Afrika. Nah, di Afrika di padang belantara itu banyak hewan-hewan buas ataupun juga hewan-hewan pemakan rumput, bahkan hewan-hewan kecil banyak sekali. Nah, di situ ada sekawanan kuda yang sedang merumput. Nah, ternyata tidak disangka-sangka ketika mereka sedang merumput, ya datanglah segerombolan singa menyerang. Nah, lalu mereka kuda-kuda ini menjadi panik. Nah, tetapi di dalam kepanikannya ternyata mereka mempunyai cara yang unik untuk mempertahankan diri, yaitu mereka berkumpul bersama, saling berhadapan. Nah, lalu mereka membentuk lingkaran sehingga ketika singa itu akan menerkam mereka bisa menyepak singa itu bersama-sama. Nah, lalu singa itu tidak bisa memakan mereka. Nah, tetapi ternyata singa ini cerdik sekali. Ya, mengintimidasi mereka atau mengecoh mereka. Wah, ini nggak bisa makan nih. Gimana? Nah, lalu singa ini ternyata cerdik juga. Nah, singa ini berkata, waduh, kalian pandai, kalian tidak bisa aku makan. Nah, siapa yang merencanakan formasi ini sehingga kalian menjadi sekumpulan kuda-kuda yang hebat? Nah, mulailah di situ mereka saling mengaku, wah ini tadi ideku, wah ini tadi ideku. Nah, akhirnya ketika mereka mulai satu sama lain tidak konsentrasi dengan pertahanan, mereka ribut dengan siapa yang mempunyai strategi yang hebat itu. Nah, disitulah ada satu celah mereka tercerai-berai. Nah, disitulah singa mengambil kesempatan untuk
menerkam mereka. Nah, di dalam satu cerita ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa kesatuan itu ternyata tidak mudah. Kesatuan itu bisa terjadi ketika kita merendahkan diri, ketika kita tidak merasa yang paling hebat, ketika kita bisa bersama-sama bekerja sama. Nah, di dalam hal ini Paulus mengingatkan jemaat di Filipi agar ingat bahwa ada satu tujuan yang indah di dalam kehidupan, terutama kehidupan gereja Tuhan. Paulus rindu bahwa gereja Tuhan itu menjadi kesaksian dan berkat. Nah, sehingga perlu mengingatkan pentingnya itu kesatuan, ya. Pentingnya jemaat Tuhan itu bersatu, anak-anak Tuhan itu bersatu. Nah, menyatukan sesuatu itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Harus memiliki satu pengikat yang kuat. Nah, di dalam hal ini gereja Tuhan kita adalah pengikat kita apa? Ya, Tuhan Yesus sendiri. Wadah kita apa? Tuhan Yesus sendiri. Seperti sapu lidi misalnya, tidak akan menjadi efektif ketika hanya digunakan satu biji saja untuk menyapu, tidak bisa. Tetapi harus dikumpulkan dan diikat bersama-sama dengan satu pengikat yang kuat. Nah, seperti itulah kita di dalam Tuhan Yesus. Ketika kita sendiri-sendiri, bekerja sendiri, berjalan sendiri dengan kekuatan sendiri, tidak saling menolong, tidak saling menopang, maka kekuatan kita itu hanya kecil dan tidak efektif. Tapi ketika kita diikat, disatukan, benar-benar di dalam Kristus sebagai Tuhan yang mengikat kita, kita menyadari hal itu, maka kita akan menjadi gereja Tuhan yang kuat dan efektif untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Kita butuh dan kita sadar bahwa Tuhan Yesus itu adalah pengikat kita. Ya, ketika kita bisa bersatu itu membawa dampak yang luar biasa. Kesatuan itu memberi hasil yang lebih besar daripada kita sendiri-sendiri. Ya, mungkin kita ketika sendiri-sendiri tetap bisa mengerjakan sesuatu yang baik. Tetapi di sini firman Tuhan mengajarkan ada satu kekuatan yang besar ketika kita bisa bersatu bersama-sama. Nah, oleh sebab itu Paulus menasihatkan tentang kesatuan ini, ya. Ada banyak hal yang menghambat kesatuan. Nah, bagaimana kesatuan itu dapat tercapai? Nah, di sini dikatakan Paulus bahwa kita sebagai orang percaya, kita menyadari bahwa di dalam Kristus itu ada hal-hal yang sudah baik yang Tuhan kerjakan. Di situ di dalam Kristus ada nasihat, ada saling menghibur, ada kasih, ada persekutuan di dalam roh, ya. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita sewajarnya untuk saling menasihatkan satu dengan yang lain. Sebab kita juga manusia biasa yang juga seringkali luput, salah, seringkali butuh nasihat rekan-rekan sepelayanan, rekan-rekan, ya, rekan satu tim di dalam satu tim pelayanan misalnya. Terus juga saling menghibur. Nah, ketika kita hidup di dalam melayani Tuhan, seringkali juga tidak luput dari yang namanya kesusahan, kesulitan. Nah, ada saudara-saudara seiman kita yang menghibur, menguatkan. Mari kita menjadi orang-orang yang menghibur dan menguatkan rekan-rekan kita ketika menghadapi satu kesulitan. Di situ juga ada kasih. Nah, ada juga persekutuan dengan roh. Roh di sini Roh Kudus. Ketika kita memiliki Roh Kudus, roh yang sama tinggal di dalam kita, wah, itu sangat luar biasa. Kita merasakan
kekuatan yang sama yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, tetapi Paulus menasihatkan ada hal yang penting yang perlu dilakukan agar kesatuan itu menjadi sempurna. Nah, yaitu yang pertama adalah sehati sepikir. Ya, hati dan pikiran adalah unsur yang penting atau unsur utama untuk menentukan satu tujuan atau pencapaian. Kita ketika mau mencapai sesuatu, menuju sesuatu, kalau hati kita tidak ada di situ, ya kita tidak mungkin akan melakukannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ketika kita bekerja dengan baik, itu juga kita lakukan dengan hati dan pikiran yang baik juga. Ketika orang tidak memiliki hati yang kuat dalam melakukan sesuatu, maka ya cepat menyerah dengan apa yang dilakukan itu. Demikian juga orang menjadi loyal dan setia dalam satu pekerjaan, dalam satu pelayanan, dalam keluarga, itu juga dilakukan dengan hati dan pikiran. Hati dan pikiran memegang peranan yang penting. Lalu kita di sini apa yang harus kita lakukan? Nah, mari kita sehati dan sepikir. Yang pertama dalam kasih. Kasih bisa ditunjukkan atau terlihat di dalam kehidupan kita yang namanya rukun. Nah, kerukunan itu gambaran nyata sebuah kasih. Kalau kita melihat satu keluarga, kita lihat keluarga itu rukun sekali ya. Nah, itu kita langsung mendapat seperti satu pesan bahwa keluarga itu penuh dengan kasih. Ya, keluarga itu penuh dengan kasih karena kita melihat ada satu kerukunan di situ. Ya. Di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 juga dikatakan bahwa hendaklah kita itu hidup rukun, maka ada berkat Tuhan mengalir. Seperti ketika Harun diurapi dengan minyak. Minyak itu mengalir dari atas sampai ke bawah. Demikian juga berkat itu juga akan mengalir dalam kehidupan kita ketika kita itu hidup di dalam kerukunan. Ketika kita rukun, kita tidak berselisih, kita tidak suka bertengkar, kita tidak suka melebih-lebihkan sesuatu yang membuat ribut ya. Maka kita akan menghindari hal-hal yang seperti itu ya. Maka bila kita rindu, gereja kita memiliki kerinduan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa 3.000 jiwa. Mari kita bersama-sama terus menyadarkan diri kita sendiri untuk kita bisa hidup di dalam kerukunan ya. Di dalam keluarga kita masing-masing juga kita mari menyadari bahwa kerukunan itu penting. Satu keluarga yang rukun itu akan berdampak memberi berkat bagi orang lain. Hanya dengan rukun saja sudah memberkati orang lain ya. Dalam pekerjaan kita, komunitas juga, terlebih di dalam komunitas gereja ya. Ketika kita hidup dalam kerukunan atau di dalam kasih, hidup kita itu mempresentasikan Tuhan Yesus dengan begitu nyata. Bukan ketika kita menjadi sukses, kaya, pandai, pintar, berprestasi, ya itu semua juga baik. Tapi kasih itu begitu mempresentasikan Tuhan Yesus bagi orang-orang di sekitar kita. Maka mari kita terus sehati sepikir di dalam kasih, agar
Kasih itu nyata dirasakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita rukun, itu akan memancarkan satu berkat bagi orang lain. Ya. Tuhan Yesus di dalam kehidupannya memancarkan satu kasih yang luar biasa, karena Ia mengampuni, memulihkan, menguatkan, menyembuhkan, bahkan Dia rela berkorban. Ya. Dia Tuhan yang mulia yang ada di tahtanya, tetapi rela untuk datang ke dalam dunia. Ya. Kalau kita melihat ya di dalam hal kasih itu begitu luas ya. Tapi kita bisa melakukannya dalam hal-hal yang sederhana. Dalam hal memperhatikan, memberi, menasihati, itu semua begitu berguna bagi saudara-saudara kita seiman. Ya. Mari kita sehati, sepikir di dalam kasih, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih dahsyat lagi. Karena memang Tuhan sendiri dalam pelayanannya semua didasarkan pada yang namanya kasih. Nah, ketika Tuhan melihat orang yang lumpuh, orang yang buta, di situ seringkali dituliskan timbullah belas kasihan. Semua yang dikerjakan Tuhan itu semuanya berdasarkan kasih. Ya, terutama ketika Tuhan rela turun ke dunia menjadi korban, menjadi kutuk, lalu disalib untuk menebus dosa manusia. Nah, semuanya itu dasarnya adalah kasih. Maka mari kita bersama berkonsentrasi untuk saling mengasihi, saling memperhatikan, memberi. Nah, orang-orang yang jiwanya penuh dengan kasih, nah, itu akan bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya. Lalu yang kedua adalah mari kita sehati sepikir di dalam satu tujuan. Nah, kita harus memiliki tujuan yang sama. Di dalam Tuhan Yesus kita memiliki tujuan, yaitu adalah kita menjadi gereja Tuhan atau anak-anak Tuhan. Yang Tuhan rindukan adalah kita menjadi berkat. Hal itu akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, mari kita tidak memiliki tujuan yang lain selain kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita pun akan dimuliakan Tuhan ya tentu saja. Tapi pada waktunya Tuhan memuliakan kita sendiri, bukan waktu kita sendiri yang kita bentuk. Tetapi mari kita terus membawa diri kita untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Tujuan kita itu. Nah, di dalam Galatia pasal 6 ayat 9 dikatakan, janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, mari kita melakukan hal-hal yang baik dengan tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Nah, tentu saja kita bisa ya melakukan hal-hal yang baik itu agar menguntungkan kita. Ya bisa. Kita melakukan misalnya pelayanan untuk kepentingan kita. Mungkin enggak? Mungkin. Nah, maka kita perlu
introspeksi dalam diri kita, apakah yang kita kerjakan itu benar-benar murni untuk tujuan kemuliaan nama Tuhan, atau itu sebenarnya kita sudah mulai melenceng, itu untuk kepentingan kita sendiri. Ya untuk kepentingan kita sendiri tentu saja banyak ya. Bisa saja agar kita terlihat baik, terlihat berwibawa, atau terlihat ya hebat, bermanfaat. Bukan berarti bermanfaat itu tidak baik, tapi kalau tujuan kita adalah berfokus agar kita, nah itu berarti ada sesuatu yang salah. Karena tujuan Tuhan adalah agar kita jadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Kita bercahaya di depan orang. Nah, di sini dikatakan jelas bercahaya di depan orang. Berarti memang perbuatan kita itu akan diketahui orang. Nah, kalau orang tidak tahu perbuatan kita, bagaimana orang bisa memuliakan Tuhan dari melihat apa yang kita lakukan? Nah, mari kita tidak memiliki tujuan yang lain selain tujuan kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita pun nanti akan dimuliakan Tuhan pada waktunya, itu pasti. Nah, situ dikatakan kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, artinya kita tidak berhenti melakukan perbuatan yang baik itu. Nah, dari situlah ya kita sebagai gereja Tuhan akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Nah, ketika gereja Tuhan juga di seluruh bangsa kita ini bisa menjadi terang, bisa bermanfaat bagi bangsa ini, Tuhan memulihkan bangsa ini melalui gerejanya, melalui anak-anaknya. Maka kita harus memiliki tujuan itu. Nah, banyak mungkin dari gereja-gereja Tuhan juga mulai melenceng. Tujuannya bukan untuk beribadah bersama-sama, menaruh visi dan misi yang sama yang Tuhan beri, yaitu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Tetapi juga ya ada beberapa gereja yang mungkin mulai menjadikan bahkan gereja itu bisnis ya. Nah, itu berbahaya sekali. Itu sangat berbahaya. Itu menyesatkan banyak orang. Nah, ataupun juga dengan pengajaran-pengajaran yang tidak menyeluruh Alkitabiah, mungkin hanya mengajarkan tentang kemakmuran atau hal-hal yang lain yang separuh, tidak mengajarkan Injil yang penuh, Alkitab yang penuh. Nah, kita bisa melenceng dari tujuan. Maka mari kita ingat, tujuan kita dalam hidup ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam apapun yang kita kerjakan, terutama mungkin di dalam gereja ya, dalam pelayanan kita, hal-hal rohani ya. Mari kita semua mengerjakan itu dengan tujuan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada tujuan yang lain. Nah, kalau ada tujuan yang lain, nah di situ sangat berbahaya. Maka mari kita terus introspeksi dalam diri kita, apa yang kita kerjakan ya. Mari kita uji diri kita sendiri agar kita tahan uji. Demikian firman Tuhan mengatakan, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan ya. Bagaimana caranya? Dengan kita menguji diri kita sendiri. Apakah pekerjaan yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan? Nah, mari kita uji pekerjaan sendiri-sendiri. Jangan kita menghakimi pekerjaan orang lain, sebab kita tidak tahu apa yang sedang mereka kerjakan. Tapi mari kita menyadari, mengkoreksi diri kita sendiri ya. Puji Tuhan. Lalu juga kesatuan itu bisa dicapai dengan kita merendahkan diri. Paulus menasihatkan di sini, hendaklah kita itu merendahkan diri satu dengan yang lainnya. Kita tahu masalah terbesar
dalam kesatuan adalah kesombongan dan keegoisan, ya, tidak mau merendahkan diri, mencari kepentingan diri sendiri, mencari pujian yang sia-sia, ya. Maka Paulus di sini mencontohkan contoh yang sempurna, yaitu siapa? Tuhan Yesus sendiri. Ya, ini pukulan telak buat jiwa kita. Ya. Tuhan Yesus Kristus mengosongkan dirinya dan dia rela menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, lalu taat mati sampai di kayu salib. Dia Tuhan, tetapi dia meninggalkan tahtanya untuk satu tujuan. Bila Tuhan saja berkorban untuk satu tujuan, bagaimana dengan kita? Tujuan Tuhan itu untuk mengasihi kita, memulihkan kita, membawa kita kembali kepada Bapa. Ada selalu tujuan. Apakah kita masih memiliki tujuan-tujuan kita sendiri? Nah, mari kita berhati-hati dengan tujuan-tujuan kita. Kalau itu bukan tulus untuk kemuliaan nama Tuhan, nah itu berbahaya. Nah, Tuhan yang memiliki waktu yang sempurna atau kekal rela menjadi manusia yang waktunya tidak sempurna alias terbatas. Tuhan yang memiliki roh yang sempurna rela tinggal di dalam debu. Manusia adalah debu. Berkorban, meninggalkan semua yang mulia untuk menjadi manusia biasa. Nah, tetapi tujuan Tuhan itu luar biasa, untuk memulihkan. Nah, Tuhan begitu ingat dengan tujuannya, maka Tuhan tidak meleset ketika melayani, ya. Ketika digoda iblis, ayo tak bawa ke bubungan bait suci untuk melihat bagaimana satu kekuasaan bisa aku berikan, iblis katakan. Tetapi Tuhan tidak tergoyahkan karena Tuhan punya satu yang namanya tujuan. Nah, mari ketika kita juga memiliki tujuan yang kuat di dalam Kristus, satu di dalam Kristus, maka kita akan juga menjadi kuat. Nah, obat kesombongan adalah mengalah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita sulit mengalah, itu sulit sekali. Kita tidak bisa menjadi rendah hati. Kita sombong, ya. Sulit sekali kita bisa dihancurkan ketika kita ingin menang sendiri, tidak mau mengalah. Seperti contohnya tadi kuda-kuda, ya, tadi yang awalnya udah bagus, tapi ketika mereka ribut, siapa yang baik, siapa yang mencetuskan ide, siapa yang terhebat, nah maka disitulah mulai tercerai-berai dan mereka bisa dihancurkan oleh singa-singa. Nah, mengalah itu menyakiti jiwa kita yang sombong. Mengalah, ya, berbicara juga kita menyesuaikan diri dengan orang lain. Bukan hanya kita ingin orang lain menyesuaikan diri dengan kita. Ya. Maka ketika kita di dalam Tuhan Yesus, kita bersama-sama menyesuaikan diri juga, bukan dengan ukuran kita sendiri. Kita seringkali memiliki ukuran kebenaran, Bapak Ibu Saudara sekalian, atau juga ukuran tindakan, ya. Beda-beda, setiap orang tuh mempunyai takaran yang berbeda. Ketika kita mencoba membuat orang sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau takaran kita, bisa ribut. Karena memang orang itu berbeda-beda. Nah, tetapi mari kita di dalam Kristus belajar bersama-sama menyesuaikan, bukan hanya dengan rekan-rekan kita, tetapi yang terpenting adalah dengan tujuan Kristus atau ukuran Kristus, ukuran yang ada di dalam Tuhan Yesus. Ya, tentu saja Tuhan selalu mengukur semua dengan hati yang penuh dengan kasih, tindakan kasih. Nah, Tuhan mengalah untuk disiksa, dihina, dilecehkan, dan dihancurkan. Nah, ini menghancurkan
jiwa manusia yang sombong dan angkuh ketika kita mau mengalah. Nah, juga obat dari keegoisan adalah ketika kita mau belajar memberi. Ya. Tuhan rela memberi waktunya yang sempurna, yang tidak terbatas di dalam waktu manusia yang terbatas, di dalam tubuh manusia yang terbatas dan hina, hanya debu. Tapi Tuhan yang mulia itu rela untuk tujuan memulihkan kita. Kita juga bisa menghancurkan keegoisan kita dengan belajar memberi. Nah, maka hal itu bisa membuat kita menjadi satu di dalam Kristus. Nah, di dalam satu pelayanan, ya misalnya seringkali kita memiliki yang namanya beda pendapat, beda sudut pandang. Nah, itu wajar Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita memiliki experience yang berbeda-beda, memiliki pengalaman yang berbeda-beda, ya, memiliki karakter yang berbeda-beda, tingkat intelijensi yang berbeda-beda. Tetapi bukan berarti ya kita tidak bisa satu. Kita bisa mengalahkan egois kita dengan belajar memberi. Memberi apa? Ya, memberi diri kita mau menyesuaikan dengan orang lain, terlebih dengan rencana Tuhan. Nah, maka mari kita membawa keluarga kita, gereja kita di dalam satu yang namanya kesatuan. Kita capai itu dengan cara merendahkan diri satu dengan yang lain. Maka kita akan mencapai satu hasil yang baik. Saya percaya ya, ketika kita satu ya, tidak memiliki tujuan asing ya, tidak memiliki tujuan tertentu, maka kita akan enak sekali bekerja sama dengan orang lain. Ya, kita akan enak sekali untuk menyesuaikan dengan orang lain. Ya, mari kita terus berdoa bagi keluarga kita agar ya, mungkin dari antara kita anak-anak Tuhan ada keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin yang saat ini dalam keadaan yang tidak satu, tidak baik. Mari kita terus berdoa agar Tuhan memberi pemulihan di dalam keluarga kita. Mari kita lakukan semuanya di dalam kasih, di dalam jiwa kita yang penuh kasih dan juga memiliki tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka semuanya saya percaya akan bisa tercapai. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memulihkan keadaan kita. Juga di dalam gereja kita, ketika kita mau mencapai sesuatu, ya, kita mencapainya, kita mulai dari yang namanya kesatuan hati, merendahkan diri satu dengan yang lain. Saya percaya ada berkat Tuhan yang mengalir di dalam gereja kita. Jika semua gereja seperti itu, maka gereja di seluruh bangsa ini akan menjadi berkat, maka juga akan mengubah bangsa kita. Nah, maka ketika gereja mengubah satu bangsa, itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, lalu bangsa kita menjadi berkat bagi bangsa lain, itu pun akan memuliakan nama Tuhan. Nah, jika semua bangsa seperti itu, nah sudah dekat waktunya Tuhan datang. Karena memang akan datang waktunya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan. Ya, puji Tuhan, biar firman ini mengingatkan kita untuk kita terus bersama-sama, tidak lupa untuk bersatu, saling mengasihi dan memiliki tujuan di dalam Kristus. Tujuan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan.